Sekalian, saya sedang berada di depan demo. Hari ini saya berbahagia. Ini bukan demo mengenai seseorang, bukan demo mengenai satu partai politik, tapi unjuk rasa soal kebenaran, keadilan yang dicobek, dicabik-cabik oleh penguasa, justru oleh DPR dan pemerintah. Jadi saya mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mereka datang ke sini sadar betul dari segenap komponen masyarakat, tidak lagi melihat apakah dia pendukung partai politik tertentu, apakah dia pendukung kandidat tertentu di Pilpres kemarin, apakah dia pendukung kandidat yang mau dijagokan dalam Pilkada DKI misalnya. Tetapi saya yakin mereka datang ke sini karena kemuakan, kemarahan terhadap perilaku barbar para anggota DPR yang juga di-endorse oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Bagaimana tidak? Putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut saya normal, tidak ada masalah, tidak ada persoalan dengan putusan tersebut, tinggal dilaksanakan saja, tapi mau dianulir dengan membuat undang-undang yang baru. Dan mereka membohongi masyarakat seolah undang-undang yang baru itu tidak bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi. Padahal jelas, totally, apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipakai. Kalau kita menghitung, Sobat RH sekalian, kawan-kawan semua, misalnya putusan yang mengatakan bahwa mereka yang tidak dapat kursi bisa mengajukan calon misalnya, bohong semuanya. Kenapa? Karena kumpulan dari partai yang tidak memiliki kursi itu hanya 3,4%. Itu pun sudah termasuk partai yang bergabung dalam Kin Plus, yaitu Garuda dan Gelora. Kalau dikurangi lagi, maka yang terjadi adalah tidak sampai 3,4%. Mereka sudah hitung, tidak mungkin ada calon lain. Berikutnya adalah aturan yang mengatakan bahwa kalau partai itu sudah punya kursi, tidak boleh pakai suara 7,5% sebagaimana putusan MK, jelas untuk menjegal satu partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan. Jadi akal-akalan yang dibuat oleh anggota DPR ini, yang pura-pura ini untuk kepastian hukum, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, semuanya bullshit, semuanya omong kosong. Termasuk omong kosongnya soal putusan Mahkamah Agung yang dirujuk ketimbang Mahkamah Konstitusi. Saya dalam kesempatan video yang lain, Sobat Era sekalian, sudah mengatakan bahwa seharusnya yang dirujuk adalah putusan Mahkamah Konstitusi dengan dua perspektif. Perspektif yang pertama, yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah undang-undang. Sementara yang diuji oleh Mahkamah Agung adalah peraturan KPU. Kalau kita bicara tentang jenjang peraturan perundang-undangan, Superbau teori, semua mahasiswa hukum tahu itu, maka yang kita rujuk harusnya putusan yang menguji undang-undang ketimbang putusan yang menguji peraturan KPU. Dalam hal dua keputusan itu atau dua putusan itu bertentangan, maka yang harus kita rujuk adalah putusan Mahkamah Konstitusi, dan apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi itu hanya mengembalikan kepada norma undang-undangnya dan praktik selama ini, bahwa yang namanya usia itu dihitung ketika seseorang ditetapkan sebagai calon, bukan ketika dilantik. Kenapa begitu? Bahkan saya katakan, Presiden Jokowi pun, Menteri Dalam Negeri pun, tidak akan pernah tahu kapan seseorang akan dilantik. Karena bergantung pada dinamika pilkadanya. Apakah ada penghitungan tahap kedua misalnya dalam konteks DKI? Apakah akan ada kemudian komplain ke Mahkamah Konstitusi? Apakah akan ada perintah pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang? Bagaimana kita bisa kemudian menetapkan suatu waktu tertentu untuk dikatakan bahwa itulah usia 30 tahun dalam konteks Kaisang Pangarep? Saya mengatakan hanya karena seorang Kaisang Pangarep, semua 575 anggota DPR, mayoritas, hampir semuanya, kehilangan akal pikiran yang sehat. Mereka sudah tidak rasional lagi. Saya takut mereka mental-mental miskin, takut tidak berkuasa, takut tidak mendapatkan kenikmatan dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan semua, saya mengatakan bahwa kita di sini memperjuangkan yang benar. Kita tidak berdiri di sini untuk memberontak. Kita tidak berdiri di sini untuk membangkang terhadap kekuasaan negara. Tidak juga untuk mengkhianati konstitusi. Sebaliknya, kita di sini untuk menyetop perilaku brutal penyelenggara negara. DPR, pemerintah yang dengan seenaknya mengangkangi konstitusi hanya untuk kepentingan dan kekuasaan semata. Kita harus lawan itu. Lawan di jalur yang benar, di jalur konstitusional yang tidak anarkis, tidak anarkistis. Mudah-mudahan yang datang di sini sampai akhir
unjuk rasa nanti tetap aman-aman saja, damai-damai saja, dan tidak terjadi kerusuhan apapun. Itu saja kawan-kawan semua, saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.